Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas tsana'i wal majd, ahaqqu ma qalahu al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, sepatutnya kita sadar bahwa salah satu kenikmatan tertinggi yang Allah berikan kepada umat manusia ialah ketika mereka beriman dan mampu menjalankan aturan Tuhannya. Tak ada kenikmatan tertinggi dalam kehidupan kita kecuali nikmat iman dan nikmat Islam. Kita ditakdirkan sebagai muslim dan mukmin tanpa kita minta. Karena itu, hadirin sekalian, mari kita tingkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa kuasa, kehendak dan curahan rahmatnya, kita tidak akan tergerak untuk berkumpul di tempat yang suci ini. Sebagaimana kita tidak akan memiliki kemampuan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Keimananlah yang mendorong kita untuk taat menunaikan ibadah, dan keimanan pula yang akan menyelamatkan kita pada saat gentingnya yaumul qiyamah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita semua, Nabi sepanjang zaman, Nabi yang ditahbiskan sebagai sebaik-baiknya ciptaan Tuhan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang disandangnya menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang paling terpuji. Seluruh denyut nadi kehidupannya adalah keterpujian. Orang yang mendekatkan diri kepadanya akan menjadi orang yang terpuji. Dan segala hal yang berkaitan dengan dirinya adalah sesuatu yang pasti terpuji. Kita patut bersyukur, hadirin sekalian, karena kita telah ditakdirkan sebagai umatnya. Karena dengan menjadi umatnya, kita semua menjadi umat yang terpuji. Kita semua menjadi sebaik-baiknya umat yang lebih Allah muliakan ketimbang umat-umat Nabi yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai orang beriman kita diminta untuk mensyukuri segala macam nikmat, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa siapa saja yang bersyukur atas nikmat Allah di antara orang-orang beriman tentunya, maka Allah pasti akan menambah nikmatnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya, kata Allah, azabku sangat pedih. Artinya, dengan mensyukuri nikmat, pada hakikatnya kita tengah berupaya untuk menambah nikmat itu sendiri. Sebaliknya, dengan mengingkari nikmat, maka sesungguhnya kita sedang berupaya untuk mengurangi nikmat kita itu sendiri. Namun, hadirin sekalian, sayangnya selama ini kata nikmat seringkali diidentikan dengan perkara-perkara duniawi semata. Ketika disebut kata nikmat, yang terbayang dalam benak kita pada umumnya ialah keberlimpahan uang, kesehatan, kenyamanan, perut yang kenyang, rasa haus yang hilang, kendaraan, tanah tempat tinggal, jabatan, kedudukan sosial, dan hal-hal duniawi lainnya. Seolah-olah nikmat Tuhan hanya terbatas pada hal-hal duniawi itu saja. Padahal di sana ada kenikmatan lain yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, jauh lebih nikmat ketimbang kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya. Kenikmatan itu ialah kenikmatan beribadah. Ya, kenikmatan beribadah. Kenikmatan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disadari atau tidak, ketika kita diberikan kemampuan untuk beribadah, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Karena di balik ibadah yang kita lakukan tersimpan balasan dan ganjaran yang juga sangat besar. Ketika kita diberikan kemampuan untuk menunaikan sholat misalnya, dan di balik ibadah sholat itu ada pahala besar yang Tuhan janjikan, kadang kita lupa bahwa kemampuan dan keinginan untuk menunaikan sholat itu sendiri merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri. Ketika kita bisa sholat berjamaah, itu juga nikmat. Ketika kita mampu meningkatkan kualitas kekhusyuan kita dalam sholat, itu juga nikmat. Dan ketika sholat kita mampu memperbaiki akhlak kita, itu juga bagian dari nikmat. Kemampuan memaksimalkan upaya dan usaha dalam beribadah, itu adalah nikmat yang besar. Karena dengan ibadah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita pahala yang sangat besar. Sayangnya, kita tidak banyak merenungkan kenikmatan yang satu ini. Di luar sana, hadirin sekalian, sekian banyak orang-orang yang hidup berkecukupan, tapi tidak punya keimanan kepada Tuhan. Sekian banyak orang yang hidup dalam keberlimpahan, tapi mereka tidak mau beribadah dan tidak mau menunaikan perintah Tuhan. Sekian banyak orang yang ditakdirkan sebagai konglomerat, tapi tidak mau menunaikan sholat. Berlimpah harta, tapi tidak mau menunaikan puasa. Jabatan tinggi, tapi tidak bisa mengaji. Punya popularitas, tapi maksiat tidak mengenal batas. Kita sering menyaksikan orang-orang semacam itu. Mata kita boleh jadi memandang mereka sebagai orang-orang yang berhasil, sebagai orang-orang yang sukses. Tapi keimanan kita akan besarnya ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan bahwa mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang gagal. Dari situ kita bisa sadar, hadirin sekalian, bahwa keimanan pun sebenarnya adalah sebuah kenikmatan. Bahkan dialah nikmat yang paling besar dari sekian besar kenikmatan-kenikmatan Allah yang lain. Keimanan bisa merubah perbuatan sepele dan ringan menjadi perbuatan besar dalam pandangan Tuhan. Tapi kekufuran bisa merubah perbuatan besar menjadi perbuatan yang tidak bernilai dan tidak akan pernah membuahkan ganjaran. Ketika kita menyaksikan orang-orang beriman, ternyata kehidupan mereka juga tidak sepenuhnya sama. Ada orang beriman tapi tidak berupaya dalam menjalankan perintah-perintah agama.
Imannya ada, tapi ibadah tidak ditunaikan sebagaimana mestinya. Agama hanya dijadikan identitas dan tampilan luar belaka, tapi tidak mampu memberikan dampak dan pengaruh yang berarti dalam kehidupan nyata. Ketika kita menyaksikan orang-orang semacam ini, hadirin sekalian, dan kita diberikan kemampuan untuk beribadah, sebenarnya kita patut bersyukur. Kalaulah kita tidak mampu bersyukur dengan keluasan harta dan ketinggian tahta, maka kita bisa bersyukur dengan kemudahan beribadah yang telah diberikan dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi rendahnya kedudukan manusia ditentukan oleh dalam rendahnya penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan hidup manusia juga sangat bergantung pada dalam tidaknya kedekatan dia dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Semakin kuat kedekatan itu, semakin terbukalah pintu kebahagiaan. Semakin lemah, semakin dekatlah kita dengan kesengsaraan. Jika kita merasakan kenikmatan dalam beribadah, maka ketahuilah bahwa pada dasarnya kita telah mendapatkan curahan nikmat yang berlimpah. Ibadah yang Allah wajibkan bukan untuk menyengsarakan kita, tapi justru untuk membahagiakan kita. Di dunia kita mendapatkan ketenangan, dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan adanya keberlimpahan balasan. Karena itu, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang rajin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan agama adalah orang yang paling beruntung dari manusia-manusia lainnya. Karena dia telah meniti jalan kemuliaan dan jalan satu-satunya untuk mendapatkan keuntungan terbesar, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi Allah tidak mengaruniai kita keluasan harta duniawi, tapi berbahagialah kalau kita masih mampu beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita sendiri. Karena itulah kenikmatan terbesar yang dapat mengantarkan kita menuju kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min sa'iri buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir kulla asir yassir alaina kulla asir fa inna taysirul asir alayka yasir. Ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila shalah yarhamukumullah.